Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirman, NIM 2004-2050, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini merupakan tugas pertemuan 13 Administrasi Kepegawaian tentang sistem kepegawaian, sistem kinerja kepegawaian. Yang pertama itu sasaran kinerja pegawai ASN. Mengutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, SKP atau sasaran kinerja pegawai adalah jenis target untuk menilai performa seorang ASN setiap tahunnya. Tak hanya menjadi penilaian kinerja, SKP juga bisa dipakai untuk mengukur prestasi seorang PNS maupun P3K. SKP juga turut menilai sisi perilaku seorang ASN ketika sedang bekerja. Maka, sasaran kinerja pegawai dipakai instansi terkait untuk memberi feedback ke ASN terkait kinerja serta perilakunya ketika bekerja. Selanjutnya yaitu unsur-unsur SKP. Yang pertama ada kegiatan tugas jabatan. Kegiatan tugas jabatan merupakan unsur SKP yang mengacu pada fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari jabatan yang dipegang ASN. Yang kedua yaitu ada angka kredit. Angka kredit adalah target angka yang harus dicapai seorang ASN dalam setiap uraian tugas jabatan yang tertera dalam sasaran kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu ada target. Target merupakan hasil penilaian kinerja seorang ASN yang digambarkan dalam 3 kategori, yaitu kurang, baik, dan kurang baik. Nah, selanjutnya itu sistem penilaian kinerja PNS. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, bahwa salah satu nilai dasar aparatur sipil negara yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kinerja, yang kedua paradigma baru penilaian kinerja PNS, yang ketiga ada penerapan penilaian kinerja. Kita masuk pada penilaian kinerja PNS. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, yaitu yang pertama ada 60% penilaian SKP PNS dan ada 40% penilaian SKP PNS. Selain ada kategori beberapa penilaian kinerja PNS. Yang pertama itu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, lalu sistem informasi kinerja. Unsur-unsur penilaian kinerja. Yang pertama kesetiaan, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat ketaatan, yang kelima kejujuran, yang keenam kerjasama, ketujuh prakarsa, dan yang kedelapan kepemimpinan. Selanjutnya itu predikat penilaian kinerja PNS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang PNS. Yang pertama yaitu ada predikat sangat baik apabila PNS memiliki yang pertama nilai dengan angka 110 sampai 120 dan menciptakan ide baru dan cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Yang kedua ada itu predikat baik. Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 sampai 120, cukup apabila memiliki nilai dengan angka 70 sampai 90. Yang kedua yaitu penilaian kurang. Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 sampai 70. Selanjutnya yaitu predikat sangat kurang, di mana PNS memiliki nilai dengan angka 50 saja. Selanjutnya ada itu akar permasalahan buruknya kepegawaian di Indonesia menurut Prasojo tahun 2007. Yang pertama persoalan internal sistem kepegawaian negara itu sendiri. Yang kedua persoalan eksternal yang mempengaruhi fungsi dan profesionalisme kepegawaian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menjelaskan bahwa reformasi aparatur negara harus diwujudkan dalam wujud perubahan secara signifikan, yaitu evaluasi yang dipercepat melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan dengan melakukan upaya penataan, peninjauan, penertiban, dan perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem.
kebijakan, dan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, termasuk perbaikan akhlak moral sesuai tuntutan lingkungan, memantapkan komitmen, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian penyampaian materi tentang terkait sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.